Halo teman-teman dan Budenta, pada hari ini kita akan membahas mengenai Human Resource Management. Mari kita mulai. Sebelum kita memulai lebih lanjut, kita perlu mengetahui apa itu Human Resource Management. Human Resource Management adalah proses memperoleh, melatih, menilai, dan memberi kompensasi kepada karyawan, dan memperhatikan hubungan kerja serta kesehatan dan keadilan bagi mereka. Siapa sih yang melakukan HRM? Yang melakukan HRM adalah para manajer dalam perusahaan. Setelah itu, dalam proses manajemen ada 5 fungsi dasar. Yang pertama ada planning, yang kedua ada organizing, yang ketiga ada staffing, yang keempat ada leading, dan yang kelima adalah controlling yang merupakan tugas para manajer. Human Resource Management berfokus pada satu fungsi dari fungsi tersebut, yakni fungsi staffing. Selanjutnya kita akan membahas mengenai strategic planning. Jadi apa itu strategic planning? Strategic planning di mana perusahaan akan menyesuaikan faktor-faktor internal dengan faktor eksternalnya untuk menunjukkan keunggulan kompetitifnya. Apa aja faktor internalnya, yaitu kekuatan dan kelemahan. Dan faktor eksternalnya adalah peluang dan ancaman. Dalam strategic planning ada 3 bentuk strategi yang biasa perusahaan terapkan. Yang pertama ada corporate strategy, di mana perusahaan mengidentifikasi portofolio bisnis yang secara total berdiri dari perusahaan dan bagaimana bisnis berhubungan dengan satu sama lain. Yang kedua ada competitive strategy, di mana perusahaan mengidentifikasi cara membangun dan memperkuat bisnis kompetitif jangka panjang di unit pasar. Yang ketiga ada functional strategy, di mana perusahaan mengidentifikasi apa yang harus dilakukan setiap departemen untuk penuhi tujuan bisnisnya. Selanjutnya kita akan membahas mengenai job analysis dan talent management. Jadi, apa itu talent management process? Talent management adalah proses perencanaan, perekrutan, pemilihan dan pengembangan serta pengelolaan dan kompetensi karyawan yang terintegrasi dan berorientasi pada tujuan. Kemudian apa itu job analysis? Job analysis ada prosedur di mana seorang manajer menentukan tugas bagi posisi perusahaan dan karakteristik orang yang akan dipekerjaan bagi posisi tersebut. Analisis pekerjaan menghasilkan informasi untuk menulis job description dan job specification. Biasanya seorang spesialis sumber daya akan mengumpulkan lebih dari satu jenis informasi melalui job analysis. Apa saja itu? Yang pertama, ada aktivitas kerja, kemudian ada perilaku manusia, ketiga, mesin yang biasa digunakan atau perkakas lainnya, yang keempat, standar kinerja dari posisi tersebut, yang kelima ada konteks pekerjaan, serta yang keenam adalah kebutuhan karyawan dalam pekerjaan tersebut. Selanjutnya kita akan membahas mengenai personal planning dan recruiting. Oke, untuk menemukan orang yang tepat atau pekerja yang tepat dalam mengisi suatu posisi pekerjaan suatu perusahaan, kita harus mencari dari sumber yang tepat juga. Ada beberapa sumber yang biasanya digunakan oleh perusahaan untuk mencari tenaga kerja. Yang pertama adalah internal source of candidate. Jadi internal source of candidate ini perusahaan menemukan seseorang pekerja untuk mengisi posisi perusahaan yang kosong dari perusahaan tersebut. Kemudian ada external source of candidate. External source of candidate ini biasanya berasal dari luar perusahaan. Contohnya rekrutmen via internet, ada juga periklanan, ada offshoring dan outsourcing, kemudian ada college recruiting, ada juga telecommuters yang bekerja di luar perusahaan, ada juga military personnel yang biasanya digunakan bagi para pekerja yang ingin disiplin. Kemudian kita akan membahas mengenai employee testing dan selection. Oke, jadi proses tes dan seleksi karyawan merupakan komponen yang sangat penting dalam rekrutmen. Oke, jadi dalam tes dan seleksi ada beberapa alat yang biasa digunakan, dan alat-alat tersebut biasanya diuji kredibilitasnya dengan menggunakan reliability test dan validity test. Oke, jadi dan kemudian biasanya HR perusahaan atau Human Resource Management perusahaan melakukan seleksi dan tes dengan melihat latar belakang dan melaksanakan beberapa tes, mulai dari tes IQ sampai dengan tes EQ dan juga tes sifat. Oke, sekian penjelasan mengenai Human Resource Management dari saya. Apabila ada salah kata, mohon dimaklumi dan semoga bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih.